Halo semuanya sobat film dimanapun kalian berada. Jadi kali ini gue akan mencoba merangkum sebuah alur dari drama series Netflix terbaru dengan judul My Name. My Name menceritakan kisah Yeon Ji-woo yang diperankan oleh Han So-hye. Ji-woo adalah seorang wanita yang bergabung dengan jaringan kejahatan terorganisir dan di bawah arahan organisasi tersebut, ia menyusup ke kepolisian sebagai agen rahasia untuk mengetahui kebenaran tentang pembunuh ayahnya. Di sana ia juga dibantu oleh rekannya bernama detektif Jong Pil-do yang diperankan oleh An No-hyun. Tanpa banyak berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur lengkapnya. Diawali dengan diperlihatkan seorang remaja bernama Yoon Ji-ho tengah bersiap untuk pergi ke sekolah. Sesaat setelah ia keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang dengan menggunakan mobil datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan ayah Ji-woo yaitu Yeon Dong-hun. Dong-hun diketahui adalah seorang kriminal sindikat kejahatan yang sudah menjadi buron. Tapi tampak Ji-woo tak mempedulikan orang tersebut. Singkat cerita, Ji-woo sampai di sekolah. Setelah ia masuk ke kelasnya, tampak ia mendapatkan perlakuan buruk dari beberapa temannya. Mereka terus-menerus menghina dengan menyinggung masalah ayahnya yang seorang kriminal. Hingga kemudian, seorang guru menyarankan Ji-woo untuk pindah sekolah. Di hari berikutnya, perlakuan buruk teman-temannya itu kembali terjadi. Kali ini Ji-woo tak memberi mereka ampun. Tampak ia langsung menghabisi semuanya. Hingga kemudian, Ji-woo memutuskan keluar dari sekolah tersebut. Saat di rumah, terlihat Dong-hun yaitu ayahnya tiba-tiba menelpon. Diketahui, Dong-hun baru saja memberikan sebuah kado ulang tahun kepada putrinya itu yang baru saja berumur 17 tahun. Tapi Ji-woo sama sekali tak mempedulikan hal itu. Ia kemudian menceritakan bagaimana perlakuan orang-orang di sekitar terhadap dirinya. Karena kesal, Ji-woo pun mengucapkan perkataan yang agak kasar kepada Dong-hun. Hingga beberapa saat kemudian, Dong-hun datang mengunjungi rumah Ji-woo. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara tembakan tepat di depan pintu masuk rumah Ji-woo. Dan setelah ia membuka pintu, tampak ayahnya sudah tergeletak berlumuran darah. Ji-woo terlihat tengah menangisi kepergian ayahnya itu. Ia juga menyesal pernah mengucapkan perkataan buruk kepadanya. Karena tidak ada bukti dan saksi, polisi tidak dapat menemukan pembunuhnya, dan mereka pun menghentikan kasus tersebut. Saat di rumah, tampak Ji-woo melihat seseorang berjubah mencoba masuk ke rumahnya. Ia mengira itu adalah orang misterius yang telah membunuh ayahnya. Tapi ia tidak memiliki keberanian untuk membukakan pintu, hingga kemudian orang misterius itu pun kembali pergi. Tak tinggal diam, beberapa hari kemudian Ji-woo berusaha mencari orang misterius tersebut. Ia membuat sebuah poster untuk mencari saksi mata akan kematian ayahnya dengan imbalan 5 juta won. Karena bisa dibilang Ji-woo adalah seorang remaja yang masih cukup polos, ia malah ditipu oleh seseorang yang mengaku melihat kejadian tersebut. Ia dijebak dan uang 5 jutanya hilang seketika. Untung saja, seseorang tiba-tiba datang membantunya. Orang tersebut yaitu Choi Mujin. Mujin adalah bos Dong-hun, teman dekat sekaligus pimpinan bandar narkoba yang diberi nama Dong-chon. Singkat cerita, Ji-woo meminta bantuan Mujin untuk menemukan pembunuh ayahnya. Meski awalnya menolak, Mujin akhirnya menerima Ji-woo dan membantunya untuk menjadi wanita kuat demi mewujudkan mimpinya untuk mencari pembunuh ayahnya. Singkat cerita, Mujin membawa Ji-woo ke sebuah tempat gym pelatihan yang di dalamnya terdapat sekumpulan pria, yang diketahui mereka adalah para anggota tidak resmi geng Dong-chon. Mujin pun mulai memperkenalkan Ji-woo sebagai anggota baru geng Dong-chon ke anggota yang lainnya. Karena Ji-woo adalah anggota termuda dan paling baru, maka tugas pertamanya yaitu mencuci piring dan mengumpulkan baju kotor. Di hari pertamanya itu, ia mendapatkan perlakuan tidak bermoral dari salah seorang pria di tempat tersebut. Tak terima, Ji-woo langsung mencoba memukul pria tersebut. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana Ji-woo lah yang malah dipukuli. Beberapa hari setelah itu, terlihat Ji-woo dengan sangat bersemangat mulai berlatih mandiri. Hingga kemudian, Mujin datang dan mulai memberikan pelatihan tangan kosong kepada Ji-woo. Singkat cerita, turnamen kecil-kecilan antar anggota geng Dong-chon pun dilaksanakan.
di mana anggota yang memenangkan turnamen tersebut akan diberi hadiah 10 juta won. Singkatnya, turnamen itu pun dimulai. Dari banyaknya anggota yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, tak disangka Jiwoo berhasil bertahan bersama dengan seorang pria yang sudah diakui kemampuannya, yaitu Gang Jae. Mereka pun berduel untuk menyelesaikan turnamen tersebut. Gerakan refleks Jiwoo berhasil membuat Gang Jae sampai tak sadarkan diri, di mana ia berhasil meletakkan sikunya tepat di rahang Gang Jae, dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Jiwoo. Singkat cerita, Gang Jae pun telah bangun dari pingsannya. Tampak ia masih tak terima akan kekalahannya itu, hingga kemudian ia langsung berniat melakukan perbuatan tak bermoral kepada Jiwoo. Gang Jae tampak telah memasukkan sebuah obat tidur ke dalam minuman yang Jiwoo bawa ke rumahnya, agar ia bisa lebih leluasa melancarkan aksinya. Tapi karena Jiwoo yang terlanjur tangguh, ia berhasil melarikan diri. Hingga kemudian, kejadian tersebut diketahui oleh Mujin. Mujin pun langsung memberikan hadiah kepada Gang Jae. Hadiah tersebut berupa goresan katana yang cukup dalam di wajahnya. Tak hanya itu, Gang Jae pun langsung dikeluarkan dari geng tersebut. Taeju yang merupakan asisten setia Mujin menyarankan Jiwoo untuk keluar dari organisasi tersebut. Ia tak terima bawahannya yaitu Gang Jae telah dikeluarkan oleh Mujin. Akan tetapi, Jiwoo malah mengatakan sudah terlambat untuk berhenti. Tampak Jiwoo tengah berbincang dengan Mujin di sebuah kedai. Mujin kemudian memberikannya sebuah pistol yang diketahui digunakan oleh seseorang yang telah membunuh ayahnya. Ia mengatakan mendapatkan benda tersebut dari kepolisian. Dirinya juga berspekulasi bahwa pembunuh ayah Jiwoo adalah seorang polisi. Beberapa saat kemudian, Jiwoo diterima secara resmi ke dalam geng Dongchon. Ia pun mendapat identitas baru dengan nama Oh Ye-jin. Identitas tersebut digunakan untuk menyusup ke kepolisian. Sementara itu, di game tempat ia latihan, Taeju mengatakan kepada anggota lainnya bahwa Jiwoo telah tewas dibunuh oleh Gang Jae. Tampak hari demi hari Jiwoo terus berlatih. Hingga kemudian beberapa tahun pun berlalu, dan Jiwoo berhasil masuk dan bekerja di kepolisian. Diketahui ia menjadi kopral dari Satres Kejahatan dan Kekerasan. Karena dedikasinya yang tinggi untuk menangkap para pecandu narkoba, Jiwoo pun dipindahkan ke Satres Narkoba, di bawah pimpinan Kapten Cha Gi-ho. Cha Gi-ho diketahui adalah seorang polisi yang tidak berhasil mencari Jiwoo setelah kematian ayahnya. Jiwoo sempat sedikit terkejut, karena ternyata Cha Gi-ho adalah seseorang misterius berjubah yang waktu itu mencoba masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Jiwoo menemui Mujin di sebuah pantai. Mujin mengatakan bahwa pertarungan telah dimulai. Ia juga menceritakan bahwa dahulu Dong-hun telah beberapa kali menyelamatkan hidupnya. Maka dari itu, ia berharap Jiwoo bisa membalaskan kematiannya. Singkat cerita, di Satres Narkoba ia bertemu dengan rekan baru bernama John Pildo. Awalnya Pildo sama sekali tak mempercayai Jiwoo, karena ia berpendapat memiliki rekan wanita hanya akan menghambat pekerjaannya. Hingga di suatu hari, Jiwoo dan Pildo ditugaskan bekerja sama untuk menangkap salah seorang kriminal. Pildo meminta Jiwoo untuk membawa keluar seorang kriminal yang merupakan pemilik bar. Jiwoo pun masuk ke bar tersebut. Tampak ia mulai membantai setiap penjaga yang ada di bar tersebut. Karena Jiwoo tak kunjung keluar, Pildo dan anggota lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam bar tersebut. Ia terkejut setelah melihat beberapa penjaga sudah bergeletakan tak sadarkan diri. Hingga kemudian, Pildo melihat Jiwoo berhasil mengalahkan semua penjaga dan menangkap bos bar tersebut.